Okarun yang kesetanan mulai menyakiti tubuhnya sendiri. Kejadian ini pun membuat Jiji tidak tinggal diam dan berusaha menghentikan tindakan gila temannya itu. Walau kepayahan, Jiji tidak pernah menyerah. Namun tindakan gila Okarun malah semakin menjadi-jadi. Dia mengambil sebuah cutter dan kembali menyerang tubuhnya. Untungnya Jiji kembali menghentikannya. Pemuda itu menyadari kalau si cacing Mongolia tidak memiliki penglihatan dan makhluk itu sangat peka pada suara. Namun anehnya si cacing tidak bereaksi pada suara Jiji dan yang lainnya. Ketika Okarun berusaha melukai dirinya kembali, Jiji pun teringat pada kedua orang tuanya. Pemuda itu sangat syok melihat bapak dan ibunya gantung diri di balkon rumah. Jiji pun segera bergegas untuk menolong kedua orang tuanya. Pernyataan kedua orang tuanya sama persis dengan si Okarun, di mana mereka ingin segera mati saja. Parahnya Momo juga mengatakan hal yang sama, sembari berusaha menghabisi nyawanya sendiri. Momo mengambil pecahan kaca tajam dan menusukkan benda tersebut ke perutnya. Untungnya kaca itu terkena wadah si nenek Turbo tanpa melukai Momo. Jelas saja nenek Turbo sangat kaget sekaligus kesal. Turbo lantas memerintahkan Jiji untuk mengikat Okarun dan Momo agar tidak bertindak edan lagi. Sosok kucing lucu itu berkata bahwa Okarun dan Momo telah dipengaruhi oleh kekuatan gelombang batin milik si cacing Mongolia. Tentunya gelombang itu mengakibatkan seisi rumah berusaha untuk bunuh diri. Di sini Jiji menyadari bahwa gelombang batin adalah sumber biang kerok yang menyebabkan kedua orang tuanya berlaku aneh. Pun demikian, Jiji tidak mengerti mengapa gelombang si cacing tidak memiliki dampak padanya. Pemuda itu berusaha menyelamatkan kedua temannya walau berdarah-darah. Dia menggendong Okarun dan Momo sambil berlari sekuat tenaga supaya terhindar dari serangan si cacing raksasa. Walau terjungkal hebat, tapi Jiji tetap berusaha menyadarkan teman-temannya agar tidak menyakiti diri. Namun pemuda itu saat ini tidak bisa melarikan diri lagi karena si cacing Mongolia telah menghadangnya. Ketika harapan mulai sirna, tanpa disangka di hadapan Jiji muncul sesosok hantu dengan wajah aneh. Jiji pun sepertinya mengenali sosok hantu tersebut. Detik itu juga Okarun dan Momo kembali sadar dari pengaruh cacing raksasa. Keduanya juga menyadari bahwa sosok hantu celana dalam adalah entitas yang menghilangkan pengaruh gelombang hipnotis si cacing. Nenek Turbo meminta semuanya agar tidak melihat mata si hantu. Dia menjelaskan bahwa hantu tersebut adalah Evil Eye atau si mata iblis. Tatapan Evil Eye bisa membuat seseorang gila serta menghasut untuk melakukan bunuh diri. Kekuatan ini tak ubahnya seperti kekuatan gelombang batin milik si cacing Mongolia. Nyatanya kutukan Evil Eye dan gelombang cacing raksasa saling membatalkan satu sama lain. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Momo meminta Okarun untuk menghabisi si cacing. Detik itu juga Okarun melesat dan menghancurkan kepala si cacing dengan sundulan mode seriusnya. Sayangnya serangan itu tidak berarti apa-apa, karena si cacing bisa menumbuhkan kepalanya kembali. Semuanya pun berlarian menghindari serangan cacing raksasa. Namun detik itu juga Jiji dipaksa melihat mata mengerikan si Evil Eye. Scene pun berpindah di masa lalu, di mana nampak seorang bocah memandangi beberapa anak seumurannya bermain di balik penjara bawah tanah. Di dalam ruangan itu, bocah tersebut menghibur dirinya dengan menirukan gerakan permainan anak-anak yang dilihatnya. Ketika malam menjelang, yang ada di pikiran bocah itu hanyalah memiliki teman yang bisa diajak bermain bersama-sama. Walau kondisinya menyedihkan, tapi bocah ini tetap tersenyum dan tidak menyalahkan nasib. Pada suatu ketika dia diikat dan dibelenggu oleh suatu sekte jahat. Ternyata bocah malang itu ditumpalkan demi menghentikan musibah letusan gunung berapi. Di akhir hayatnya, si bocah hanya berharap bisa bermain bersama teman-teman sebayanya. Bocah itu pun menjelma jadi hantu gentayangan, di mana dia bisa mengutuk dan mematikan kedua orang tua bocah yang seumuran dengannya. Hantu kecil itu tidak mengerti dengan apa yang terjadi padanya. Setiap kali dia dihadapkan pada bocah dengan kedua orang tuanya, detik itu juga kedua orang tua tersebut tewas dan menghabisi nyawanya sendiri. Alih-alih ditolong,
bocah malang yang baru kehilangan kedua orang tuanya tersebut malah dijadikan tumbal oleh keluarga Kito. Rumahnya dikubur dan dia diikat erat pada sebuah kursi. Hantu kecil itu pun berusaha menyelamatkan bocah yang sudah dianggapnya teman. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya tidak bisa memegang tubuh temannya itu. Hantu kecil itu pun menangis dan mematung meratapi nasibnya. Dia benar-benar tidak bisa memaafkan tindakan buruk keluarga Kito. Saat ini Momo tengah berusaha menyelamatkan Jiji ketika pemuda tersebut hampir dirasuki Evil Eye. Anehnya si Jiji malah meminta Momo berhenti melukai Evil Eye. Dia juga berkata bahwa Evil Eye bukanlah roh jahat. Selama ini Evil Eye sudah bertarung dan menderita seorang diri. Tentu saja Momo agak kebingungan dan tidak memahami maksud Jiji. Pun demikian dia berlari mengikuti Jiji hingga ke lantai dasar demi menguak kebenaran yang terpendam selama ini. Semakin dalam mereka turun, maka semakin tua jugalah kondisi rumah yang dilalui. Sepertinya rumah-rumah di sini telah didirikan dari zaman ke zaman. Jiji pada akhirnya tiba di lantai terbawah. Di hadapannya terdapat pintu kembar besar yang sudah sangat lama sekali tidak dibuka. Jiji pun membuka pintu tersebut dengan seluruh kekuatannya. Dan benar saja, di dalamnya Jiji menemukan jasad mumifikasi Evil Eye yang terikat mengenaskan. Jiji menyadari bahwa hantu Evil Eye lah yang selama ini selalu melindunginya. Di sini Nenek Turbo memaksa agar Jiji tidak terlalu mendekati jasad Evil Eye. Bagaimanapun juga, Evil Eye adalah siluman yang menghasut manusia untuk melakukan bunuh diri. Dengan tegas Jiji membantah tuduhan Nenek Turbo. Dia memastikan bahwa Evil Eye berbeda walau memiliki wujud yang aneh. Ketika Jiji dan Turbo sibuk berdebat, si cacing raksasa langsung menyetrum semuanya dengan sengatan petir. Monster tersebut juga memuntahkan cairan kental super lengket yang membuat semuanya tidak bisa bergerak. Momo lantas mengajak Jiji keluar dari ruangan dengan kekuatan espernya. Namun Jiji malah diam dan tidak merespon. Nyatanya kesadaran Jiji sudah berpindah ke tempat lain, di mana dia menyaksikan bocah Evil Eye yang terkulai lemas tidak berdaya. Pemuda itu meminta maaf karena selama ini sudah membenci Evil Eye. Sebenarnya Jiji hanya takut saja kalau si Evil Eye adalah dalang yang menyerang kedua orang tuanya. Melihat Evil Eye yang ingin bermain, Jiji pun menawarkan diri untuk menemaninya. Pemuda itu bertingkah konyol dan mengajak bocah Evil Eye bermain sepuasnya. Tentu saja Evil Eye tersenyum jahat karena si Jiji sudah mau menemaninya. Detik itu juga Jiji menjerit kesakitan karena Evil Eye berusaha merasukinya. Nenek Turbo pun menyalahkan Jiji karena tidak percaya padanya. Sedetik kemudian Jiji dan Momo kembali disetrum oleh si cacing raksasa. Ketika si cacing hendak menyantap Momo, tanpa disangka Jiji melesat dan memukul si cacing dengan sangat keras. Jiji lantas menendang kepala si cacing hingga lepas dari tempatnya. Disinilah tubuh Jiji telah dikuasai sepenuhnya oleh Evil Eye. Kesadaran Jiji menghilang, dan parahnya si Evil Eye akan menghukum seluruh manusia yang sudah membuatnya sengsara. Tanpa pikir panjang, Evil Eye langsung menendang Momo dengan begitu keras. Untungnya Momo segera mengaktifkan bariernya untuk melindungi efek tendangan mengerikan Evil Eye. Momo berharap Jiji bisa sadar dan kembali pada dirinya sendiri. Sementara si Nenek Turbo marah-marah dan tidak terima karena Evil Eye menyebutnya sebagai cecunguk manusia. Evil Eye memiliki dendam kesumat yang begitu tinggi pada manusia. Begitu juga dengan roh para hantu yang sebelumnya terbunuh di dalam rumah terkutuk ini. Evil Eye lantas mengumpulkan kekuatan para roh penghuni rumah dan membuatnya menjadi bola. Dia lantas menendang bola tersebut berkali-kali hingga menjebol dan menghantam keras tubuh si cacing raksasa. Si cacing pun tidak berkutik dan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Tubuh besarnya mulai hancur, dan setelahnya dia memilih kabur bersembunyi di dalam tanah. Momo hanya bisa berharap agar Jiji kembali seperti sedia kala. Namun Nenek Turbo berkata kalau hal tersebut agaknya sulit diwujudkan. Turbo pun mengingatkan Momo bahwa Jiji adalah sosok yang sangat jenius. Fakta itu sudah berulang kali disinggung dan disampaikan oleh Seiko di rumahnya.
Bagaimanapun juga sangat jarang sekali ada orang yang memiliki kekuatan roh seperti Gigi. Ditambah lagi fisik Gigi sangatlah kuat. Jadi sudah sangat jelas alasan Evil Eye mengincar tubuh Gigi untuk dijadikan wadahnya. Nenek Turbo juga mengakui kalau Gigi memang jenius. Jika bisa memilih, dia ingin merasuki Gigi saja daripada Okarun. Walau saat masih SD kelakuan Gigi terlihat normal, namun bangkitnya kekuatan roh seseorang tidaklah pasti. Buktinya Momo juga baru bisa menggunakan kekuatan espernya belakangan ini. Di sini Nenek Turbo memperingatkan Momo agar lebih berhati-hati. Apalagi Evil Eye sama sekali tidak berpihak pada mereka. Sesaat kemudian Evil Eye melontarkan tendangan bola roh ke arah Momo. Dengan kekuatan penuh Momo berusaha menahan serangan tersebut. Saat fokus menahan serangan, tiba-tiba saja Evil Eye bergerak dan memukul Momo dengan kuat. Jelas saja Momo terhempas dengan begitu parah. Momo pun nampak pasrah ketika Evil Eye kembali melontarkan tendangan bola roh ke arahnya. Untungnya detik itu juga Okarun tiba-tiba muncul dan menahan tendangan Evil Eye dengan kaki kecilnya. Kemunculan Okarun membuat Momo benar-benar lega. Tapi saat ini Okarun terlihat sangat amat marah. Apalagi setelah dia melihat Evil Eye tega menyakiti Momo.